Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membuat video pembelajaran yang berjudul mengkaitkan hubungan jarak, kecepatan, percepatan, dan waktu pada gerak. Untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen kami yang bernama Ibu Dara Fitrah Dwi, SPD MPD, dalam mata kuliah konsep dasar IPA. Adapun nama-nama dari kelompok 7, yang pertama, Novia Rovalanda Sembiring dengan NPM 201434143. Yang kedua, Tiara Puspitasari dengan NPM 201434128. Yang ketiga, Dinda Ariyanti dengan NPM 201434149. Oke, baiklah, langsung saja kita simak materinya bersama-sama. Inilah video pembelajaran dari kelompok 7. Selamat menyaksikan teman-teman. Judul dari materi ini adalah mengkaitkan hubungan jarak, kecepatan, percepatan, dan waktu pada gerak. Yang pertama, jarak pada waktu. Jarak merupakan suatu angka yang menunjukkan seberapa jauh sebuah benda berpindah posisi di dalam lintasan tertentu. Satuan dari jarak terdiri biasanya meter, kilometer, sentimeter, dan lain-lain. Sedangkan waktu adalah ukuran atau interval durasi kejadian, di mana satuan dari waktu biasanya jam, menit, dan juga detik. Maka, jika dirumuskan secara matematika, hubungan jarak, waktu, dan kecepatan yaitu kecepatan atau V sama dengan jarak atau S dibagi dengan waktu atau T. Kaitannya, untuk mencari S, maka S sama dengan V dikali T. Untuk mencari T, maka T sama dengan S per V. Untuk mencari V, maka V sama dengan S dibagi T. Keterangannya, V itu adalah kecepatan, S itu adalah jarak, T adalah waktu. Dan artinya, jarak berbanding lurus dengan kecepatan dan waktu. Berdasarkan rumus tersebut, hubungan jarak dan waktu adalah berbanding lurus. Apabila jarak semakin jauh, maka waktu tempuhnya akan semakin lama. Maka sebaliknya, apabila jarak semakin pendek, maka waktu tempuhnya akan semakin cepat. Lanjut yang kedua, kecepatan pada waktu. Kecepatan adalah besaran yang didapat dari jarak tempuh orang atau suatu benda yang dibagi dengan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut. Untuk mengukur kecepatan, biasanya digunakan alat yang disebut dengan speedometer. Alat ini biasanya ada pada kendaraan baik motor, mobil, atau kendaraan lainnya. Alat ini sangat berguna ketika kendaraan sedang melaju di jalan, karena kita dapat mengetahui berapa kecepatan yang sedang kita gunakan. Karena kecepatan merupakan hasil dari jarak dibagi waktu, maka satuan kecepatan yaitu kilometer per jam. Untuk rumus, V sama dengan S per T. Kecepatan berbanding lurus dengan jarak, namun berbanding terbalik dengan waktu. Kaitannya, hubungan antara kecepatan dan waktu berbanding terbalik. Jika kecepatannya besar, waktu yang dibutuhkan lebih sedikit. Jika kecepatannya lambat, waktu yang dibutuhkan juga semakin besar. Karena S sama dengan V kali T, perkalian berarti berbanding terbalik, karena jika satu unsur nilainya naik, maka yang lain harus turun. Contoh, jika jarak 300 km, maka V sama dengan 60 km per jam, T sama dengan 5 jam, atau V sama dengan 30 km per jam, T sama dengan 10 jam. Yang ketiga, percepatan pada gerak. Percepatan merupakan perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Percepatan termasuk ke dalam besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Percepatan dibagi menjadi percepatan diperlambat dan percepatan dipercepat. Percepatan diperlambat artinya
arah percepatannya berlawanan dengan arah kecepatan. Sedangkan percepatan dipercepat artinya arah percepatannya searah dengan kecepatan. Percepatan bernilai negatif jika kecepatan suatu benda berkurang dalam selang waktu tertentu atau diperlambat. Percepatan bernilai positif ketika kecepatan suatu benda bertambah dalam selang waktu tertentu atau dipercepat. Kejadian dipercepat dan diperlambat dapat kita ilustrasikan pada suatu mobil yang bergerak. Mobil yang sedang bergerak dengan kecepatan dan arah tertentu akan mengalami perlambatan yang arah perlambatannya berlawanan arah kecepatan. Ketika mobil direm karena hendak berhenti dan mobil akan dipercepat dengan arah percepatan searah kecepatan ketika mobil digas karena hendak menyusul kendaraan lain di depannya. Kaitannya, terdapat hubungan antara gaya, massa, dan percepatan suatu benda. Pada gerak lurus berubah beraturan, gerakan benda memiliki rumus yang berhubungan dengan adanya percepatan. Maka dari itu, jika gerak lurusnya konstan, maka benda tersebut tidak memiliki percepatan, sehingga tidak mempunyai hubungan dengan gaya. Percepatan merupakan pertambahan kecepatan dalam selang waktu tertentu, dan pertambahan besar kecepatan tersebut dari waktu ke waktu sama besarnya. Maka, percepatan sangat berkaitan dengan GLBB, karena mereka sama-sama mengalami perubahan yang beraturan. Yang terakhir, keempat, waktu pada gerak. Waktu adalah suatu ukuran yang dipakai untuk mengatur lamanya gerakan dalam membatasi peristiwa dari awal sampai akhir gerak. Gerak merupakan perubahan posisi benda. Menurut seorang pengamat, percepatan merupakan pertambahan kecepatan dalam selang waktu tertentu, dan pertambahan besar kecepatan tersebut dari waktu ke waktu sama besarnya. Maka, percepatan sangat berkaitan dengan GLBB karena mereka sama-sama mengalami perubahan yang beraturan. Kaitannya, hubungan antara gerak dan waktu adalah tempo. Maka kesesuaian gerak yang baik adalah yang sesuai dengan tempo. Hubungannya adalah gerak tidak mungkin ada bila tidak ada tenaga, dan tenaga yang dikeluarkan akan menjadi gerak. Demikian materi video pembelajaran dari kelompok 7. Semoga dapat bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Apabila ada perkataan kami yang salah atau kurang tepat, kami mohon maaf. Baiklah, karena materi yang disampaikan sudah selesai, kami sudahi video pembelajaran ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.